Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Dan kita masih terus sedang belajar hari-hari ini bagaimana gereja dibangun di atas dasar para rasul dan nabi dan Yesus sebagai batu penjurunya. Dan bagaimana betapa luar biasanya ketika kita bisa memahami gereja. Di dalam Efesus pasal yang pertama, kalau kita lihat kembali dari ayat ini, bagaimana Rasul Paulus berdoa supaya kita bisa memiliki pemahaman pengertian. Mata hati kita menjadi terang sehingga kita bisa mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya. Jadi ketika kita dipanggil menjadi umatnya, menjadi anak-anaknya, kita harus ngerti Tuhan punya harapan, Tuhan punya kerinduan. Walaupun seperti yang sudah kita bahas kemarin bahwa kita punya persoalan adalah banyak orang Kristen tidak mengerti akibatnya, tidak bisa berbuat 30, 60, 100. Dan di situ kita belajar ada tanah yang di tepi jalan, ada tanah yang berbatu-batu, ada tanah yang penuh dengan semak duri, dan kita sudah belajar dengan detail. Sehingga kita itu menghalangi kita untuk bisa bertumbuh. Sementara Tuhan memanggil kita dengan sebuah maksud, bukan hanya sekedar jadi anggota gereja, bukan hanya sekedar datang, duduk, dengar khotbah, bukan. Tapi di dalam Efesus 1 itu bagaimana kita yang adalah tubuh Kristus, dia diletakkan, segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan Kristus telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, kita adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi saudara harus memahami dan mengerti ketika Tuhan memanggil kita, kita diharapkan menjadi kepenuhannya. Dan kitalah yang akan memenuhi semua dan segala sesuatu. Artinya gereja, kita sebagai tubuh Kristus, sebagai bait Allah, tempat kediaman roh Allah. Allah berharap ketika orang datang dan ketika kita menjadi rumah Tuhan, tempat kediaman Roh Kudus, orang akan ketemu Tuhan, dan disitulah Tuhan bisa menyatakan dirinya lewat kita, dan dunia bisa melihat Tuhan di dalam kehidupan gereja. Jadi kita bukan hanya sekedar bergereja, mendengarkan khotbah, tapi saudara harus mengerti Tuhan mau membangun kita. Nah, disinilah kita harus benar-benar paham, bukan hanya sekedar seperti yang saya lihat, saudara lihat gereja hari ini, jemaat-jemaat cuma datang dan pergi, ada masalah lari, ya kan? Ada persoalan pergi, kalau dia nggak suka sama kumpulannya bikin masalah, bikin persoalan, ya dia mengajak, memprovokasi, ya lalu dia mendiamkan, tidak mendukung. Padahal Alkitab berkata tidak boleh ada orang asing dan pendatang. Orang asing itu adalah dia ada di situ tapi dia tidak jadi bagian warga. Anak saya tinggal di Jerman, ya dia bukan warga Jerman, dia orang asing di Jerman, tapi dia tinggal di Jerman. Di gereja tuh nggak boleh ada seperti itu. Ada pendatang, sekedar datang, visitor. Dia di situ, tidak boleh ini ada. Saudara harus paham ini, karena Tuhan rindu, Tuhan mau kita menjadi rumah tempat kediamannya. Ketika Allah di dalam kekekalan, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah. Ketika hanya ada Allah, tidak ada apapun, karena Allah adalah Alfa, Allah adalah yang awal, dia yang memulai segala sesuatu. Tidak ada sesuatu tanpa dia. Allah yang memulai segala sesuatu. Allah lah yang utama. Karena itu ketika di dalam kealahannya tidak ada apapun, dia telah merancangkan, ya dia telah memutuskan, dia ingin tinggal diam bersama-sama dengan umatnya. Dan ketika dia boleh menciptakan di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, dan pada hari keenam, ketika dia menciptakan manusia, Bapak Ibu tahu, dia ingin tinggal diam dengan siapa? Bersama-sama dengan manusia. Tetapi sayang, akhirnya Adam dan Hawa tidak memahami. Mereka memberontak, melanggar firman Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya manusia terpisah dengan Allah. Dan Allah dengan kasihnya berulang kali berbicara, membangkitkan nabi-nabi, raja-raja, hakim-hakim. Karena itu di Mazmur pasal 132, saudara kalau kita lihat di sini jelas sekali kerinduan hati Allah. Dalam ayat 13, sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Jadi Tuhan bukan hanya sekedar datang hadir, tapi dia mau tinggal.
Dia mau tinggal, dia butuh tempat tinggal, kedudukannya. Dia berkata, inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam sebab aku mengingininya. Sayang sekali kalau kita hanya sekedar bergereja. Bahkan kita nggak pernah memiliki spirit membangun sebagai warga kerajaan Allah. Memiliki spirit keluarga. Kita bukan membangun, tapi sebaliknya kita justru merusak rencana Allah yang kekal dari kekal. Maksud abadinya. Dari mulai kekekalan. Di kitab Mazmur ini dia menyatakan, aku memilih Sion dan mengingininya. Saudara, saya berdoa, biarlah saudara mengerti, bisa menangkap. Jangan sampai kejadian seperti yang terjadi di dalam kehidupan murid-murid, Bapak Ibu. Kenapa murid-murid? Murid-murid itu Yesus ingin tinggal. Diajarkan serigala punya liang, burung punya sarang. Tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Sayang sekali kalau tubuh Kristus tidak bisa di mana Tuhan kita meletakkan kepalanya. Karena kita sebagai anggota tubuhnya tidak bisa terikat, tersusun, rapih. Kenapa? Karena kita tidak memahami. Kita cuma sekedar jadi orang Kristen, tapi kita tidak memahami kerinduan, keinginan hati Tuhan. Dan kalau kita lihat perjalanan Yesus bersama dengan murid-murid, terkadang kita melihat dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika satu hari mereka sedang berjalan melalui perahu ke Danau Galilea mau ke Gerasa, tiba-tiba angin badai datang. Dan Bapak Ibu, waktu itu murid-murid ketakutan, sementara Yesus ada di situ. Lalu dia berkata, tidak ingatkah kamu peristiwa tentang roti? Artinya Tuhan berharap ketika peristiwa mujizat, bagaimana dia memberi makan 2 ekor ikan dengan 5 ketur roti. Dia berharap murid-muridnya bisa menangkap, mengerti. Tetapi kita melihat mereka tidak menangkap juga. Dan pada peristiwa yang lain, ketika Yesus berbicara tentang ragi orang Farisi, lalu murid-murid salah paham lagi. Mereka berkata, oh karena kita tidak bawa roti nih, dan berapa lama lagi aku harus bersama dengan kamu. Kita melihat banyak kesalahpahaman pada waktu itu. Ini juga lah yang terjadi di masa kini. Ya, gereja kita melihat saling membangun dirinya. Gereja coba membangun kerajaannya sendiri. Mereka tidak lagi saling mengasihi, tidak peduli. Seolah-olah kita ini berada dalam sebuah persaingan yang luar biasa sekali. Ya, semua, saya sering bilang sama teman-teman, kota Siantar kota kecil, ya, tapi semua orang membuka cabang. Kenapa kita nggak saling membangun saja? Teman-teman dari Jawa, dari Jakarta, tolongin di gereja-gereja kalau kita merasa memang lebih baik, lebih bagus. Tapi kita lihat hal ini tidak terjadi karena kita nggak mengerti apa itu gereja sebenarnya, apa yang Tuhan rindukan. Dan inilah selalu doa Yesus, biarlah mereka menjadi satu ya Bapa. Dia berdoa untuk gerejanya, untuk anak-anaknya, untuk umatnya, supaya kita bisa paham. Karena itu setan gak terlalu takut dengan jumlah banyak gereja, organisasi. Tapi satu saja, gereja jangan pernah menjadi tubuh yang terikat satu dengan yang lain, tersusun rapi. Sehingga Tuhan tidak bisa menyatakan rencananya, kehendaknya, kepenuhannya di dalam hidup gereja Tuhan. Karena gereja tidak menjadi rumah. Dia gak terlalu takut dengan berapa banyak pun di negeri ini organisasi gereja yang terbangun begitu besar. Yang penting kita jangan menjadi satu sehingga dia bisa meletakkan kepalanya. Setan gak terlalu takut karena Yesus pernah berkata, kalau kerajaan itu terpecah-pecah, kekuatan apa yang ada padanya? Bukankah jelas banyak ayat-ayat firman Tuhan berkata bahwa jika ada 2-3 orang sepakat di bumi ini, apa yang diikat terikat, apa yang dilepas terlepas. Mazmur 133 berkata bahwa sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara duduk diam dalam rukun, sehingga seperti minyak yang turun dari kepala mengalir ke janggut, terus mengalir sampai ke puncak jubahnya, seperti embun gunung Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan. Bukankah kita melihat bahwa ketika gereja menjadi apa yang memang Tuhan doakan, harapkan dan inginkan, dia bisa tinggal menjadi tempat kediamannya Sion. Saudara dengarkan hati Tuhan, kerinduan Tuhan.
Karena itu biarlah gereja-gereja Tuhan kita, dimulai dari kita bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam gerejanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Diberkatilah semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau Bapa. Biar Engkau lawat terus gereja-Mu. Engkau menempatkan gereja tidak bercacat dan berkerut. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.